Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Mungkin belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur dan saya juga mengucapkan selamat pagi bagi sidang jemaat, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah. Mari kita persiapkan hati dan iman kita untuk sama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini, Ebenezer. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari, telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Katakan bersama, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari, telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Selalu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Katakan bersama, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong. Sekali lagi katakan Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer. Tuhan pasti menolong.
Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku. Sedang jemaat bangkit berdiri. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya persilakan Ibu Sandy untuk bawa kita dalam doa. Mampu berjalan tanpa Engkau yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ini Engkau sudah sertai kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah tibakan kami, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga siap menyenangkan hati Tuhan. Berkati jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang memperlancar semuanya Tuhan. Dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami semua boleh mendapat berkat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersama-sama akan memuji Tuhan, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya kita berikan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Segala puji syukur.
segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak bagimu. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sorak haleluya, haleluya, sorak haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, segala puji syukur, oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak bagimu. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri, katakan haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, haleluya, sorak haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita masih memuji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi. Katakan bersamaku, terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Iman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan bersama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih memuji Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi dunia yang yang luar biasa menakutkan, ya kita mendengar prediksi yang macam-macam. Satu hal yang kita perlu tanamkan Bapak Ibu yaitu tentang kasih. Ya, kita saling mengasihi. Ku cinta keluarga Tuhan. Dimulai dari keluarga kita saling mengasihi. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, katakan bersama. Ku kasihi kau. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi
kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan iman kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, lembutkan hati kita karena kita mau disirami oleh firman Tuhan. Katakan pujian ini. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Kita ulang dari awal, lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang keras berluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita ulang pujian ini dari awal. Kan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari.
Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang keras melukai duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat. Saya persilakan Pak Albert untuk buah kita dalam doa firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya sekarang kami akan menerima yang terbaik pada pagi hari ini, yaitu taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pakai bibir, lidah, dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan semua pesan-Mu kepada kami untuk hari Minggu pada hari ini Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan, agar kami menerima firman ini semua, agar firman ini berkembang dan berbuah dalam diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayanan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Revi Aundatu untuk melayani kita. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Saya ucapkan selamat tahun baru juga kepada kita semua. Banyak yang terjadi ternyata ya. Terakhir saya ada di Jakarta. Minggu lalu terakhir saya ada di Jakarta. Tapi saya baru tahu hari Minggu ternyata Tomang tuh sudah jadi Car Free Day. Jadi tadi saya telat karena saya mau coba lewat jalan biasa, Tomang ternyata ditutup, jadi saya putar sana sini. Tapi ya patut banyak hal yang kita bisa syukuri selain kita masuk tahun baru. Juga Pak Jokowi sudah menghilangkan PPKM, walaupun masker tetap dianjurkan untuk dipakai dalam ruangan tertutup. Tapi begitu banyak kemudahan yang sudah kita bisa rasakan sekarang ya. Peduli Lindungi juga tidak menjadi kewajiban untuk masuk mall. Kita nggak perlu repot-repot keluarin handphone pas masuk, dijudesin satpam, suruh itu. Kadang kalau orangnya keras kepala, mau ngapain lagi Peduli Lindungi gitu segala macam. Tapi ya yang saya tahu Taman Anggrek sudah tidak lagi pakai Peduli Lindungi, juga beberapa mall di Jakarta. Juga di sini juga dulu kan kita pakai Peduli Lindungi ya, cuman sekarang sudah tidak. Kita terbang kemana, naik kereta api kemanapun juga kita sudah tidak perlu lagi Peduli Lindungi, apalagi yang ditusuk hidung tuh, PCR. Nah, saking udah lamanya saya tidak melakukan itu sampai lupa saya namanya PCR ya itu. Nah, antigen yang murahnya itu juga kita nggak perlu lakukan. Jadi ya COVID masih ada, tapi antibodi dalam tubuh kita sudah lebih kuat kan. Ya, jadi waspada bolehlah, karena sudah semacam seperti flu kelihatannya ya. Dan ya, rumah sakit
Yang di Kemayoran juga udah ditutup kan, tinggal satu tower saja yang dibuka. Nah ini semua karena kebaikan Tuhan buat kita. Jadi jangan terlalu melihat tahun 2023 itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya. Menakutkan tuh buat orang yang gak percaya Tuhan. Kalau kita buat orang yang dekat sama Tuhan, setia sama Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kok. Ya. Jadi masa kesulitan sih ada. Biasa aja ada itu sih. Mau kita yang hidup di kota, hidup di desa, yang sudah punya usaha, yang masih kerja, kesulitan sih ada, biasa aja. Tapi kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan terlalu takutlah. Kecuali kalau bunga deposito BCA sampai 6%, nah itu saudara harus takut itu. Karena kalau bunga deposito bank tinggi itu ada sesuatu yang salah. Enggak perlu, itu bercanda ya saudara ya, jangan dipikirin bunga deposito BCA berapa sekarang jadinya, nggak usah. Saya kasih tahu 2%. Mau 3 bulan sampai setahun mau punya duit berapapun, ya udah terlalu jauh kita bicarain sampai deposito bank. Baik saudara, mari kita buka ayat yang menjadi nats kita, 2 Korintus 3 ayat 1-3. Nah saya tahu Pendeta Yonatan bawa dari tema ini tanggal 8, tapi tanggal 1 apa Pak Keri Sondah juga dari sini? Ada yang datang nggak? Tanggal 1. Dari sini juga? Oh, oke. Mari kita perhatikan. Saya akan baca dari ayat 1-3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dari 3 ayat yang kita baca, saudara sudah tahu dari temanya saja bicara mengenai surat. Cuman ini surat apa yang Paulus bicarakan di sini? Dulu waktu saya di Amerika, sebelum saya pulang tahun 2003, saya dipanggil oleh satu hamba Tuhan senior di sana, Paul Tan namanya ya. Dia City Blessing Church kalau saya nggak salah. Dan dia dipanggil, Revi, mau kamu sekolah Alkitab atau kuliah di Biola University, dia bilang. Kalau kamu mau, nanti Om tulis surat pengantar. Karena untuk masuk ke situ tidak mudah. Tapi kalau ada surat pengantar dari Om, itu lebih besar kemungkinan untuk diterimanya. Sayang saya tidak ambil karena saya butuh lebih daripada sekadar surat saja waktu itu. Kalau dia bicara mungkin biayanya pun akan ditanggung, nah saya masuk di situ. Tapi betul, Papa juga tanya waktu itu, biayanya ditanggung nggak, Ref? Enggak, Pak. Oh ya udahlah. Beberapa tahun yang lalu di jemaat juga, satu orang ibu, dia mau sekolah tinggi STT, sekolah Alkitab di Saat, Malang, online. Dia bilang ke saya, Pak Revi, bolehkah tolong isi ini formulir untuk menjadi surat pengantar, surat rekomendasi. Dan saya bikin, saya serahkan kepada dia dan dikirim, puji Tuhan diterima. Nah, surat yang dimaksudkan oleh Paulus di 2 Korintus itu adalah surat rekomendasi seperti itu. Surat pujian, surat pengantar, surat perkenalan. Kenapa? Sampai Paulus ngomong di ayat yang ke-1, apakah kami harus menunjukkan surat pujian kepada kamu?
Saat itu banyak guru-guru palsu. Dan kerjaan mereka adalah pergi untuk memberitakan firman-firman ke gereja-gereja yang ada di beberapa kota. Salah satunya Korintus. Dan saat mereka sebelum pergi, mereka minta surat pengantar dari Yerusalem itu. Mereka butuh itu. Begitu sampai ke tempat yang dituju, mereka serahkan. Ini loh, surat pengantar saya, ini surat rekomendasi saya. Bahwa saya dikirim dari Yerusalem, nama saya begini, dan saya diakui. Begitu dia pelayanan, ini si orang, dia akan minta lagi surat pengantar dari Korintus untuk balik lagi ke Yerusalem. Dia bilang, ini surat pengantar dari Korintus. Seperti bilang, saya sudah mengerjakan tugas saya. Pengajar-pengajar palsu menggantungkan pelayanan mereka pada secarik surat. Mereka tidak bisa melayani kalau tidak ada surat itu. Jadi mereka tetap mencari bagaimana mendapatkan selembar surat itu. Paulus bilang, apakah kami harus memuji diri kami? Meninggi-ninggikan kami? Dan kami seperti orang lain harus menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Surat pujian ini penting, surat rekomendasi ini penting. Kalau saudara yang pernah bekerja di perusahaan pun, kalau saudara mengundurkan diri, asli mengundurkan diri, atau dalam tanda kutip tidak diperpanjang, tapi mau mengundurkan diri, itu ada surat pengantar dari tempat perusahaan saudara bekerja. Surat itu bisa dipakai kalau saudara mau pindah lagi ke tempat lain. Bahwa surat itu menunjukkan bahwa saudara sudah bekerja dengan baik berapa tahun dan seterusnya dan seterusnya. Paulus bilang, apakah saya masih perlu itu surat? Buat untuk bicara dengan kamu saya perlu itu satu lembar kertas. Apa pelayanan saya tergantung pada surat itu? Di ayat yang kedua, Paulus langsung bilang, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dia membelokkan fokus jemaat Korintus dari sebuah secarik kertas yang mati, yang hanya bisa berguna kalau itu dibawa oleh tangan kita, dimasukkan ke dalam tas kita dan dikeluarkan, diperlihatkan. Fokus kepada surat yang mati itu, Paulus rubah ke kamu adalah surat pujian itu. Kamu surat rekomendasi itu. Kamu surat pengantar itu. Kamu surat pengenal itu. Pengenal dari siapa? Dari kami. Saya tidak perlu lagi. Paulus bilang, aku tidak butuh lagi ini surat pengantar, surat rekomendasi. Kenapa? Karena kamu surat pengantar saya itu yang sesungguhnya. Tapi ada satu pandangan yang Paulus coba rubah dari jemaat Korintus. Dari satu jemaat yang hanya melihat dan mengandalkan bahwa secari kertas benda-benda mati itu begitu penting. Predikat yang ada di dalam seseorang itu penting. Mereka melihat, aduh kalau bukan sarjana teologi ya kayaknya kurang pas ya. Aduh kalau bukan doktor teologi ya khotbahnya kayaknya kita nggak ngerti. Makanya ada beberapa tempat dan banyak tempat kalau saya diundang pun, Pak tolong ditulis nama dan gelar lengkap Bapak. Saya bingung, saya diundang khotbah Natal tapi kenapa saya harus menulis gelar lengkap saya? Tapi itu manusia sekarang. Manusia cenderung memberi perhatian kepada hal-hal yang sifatnya menempel. Surat itu menempel. Surat itu bisa hancur, bisa sobek, bisa hilang. Kalau surat itu hilang, dia bukan apa-apa lagi. Kalau gelar saya pun, ada beberapa contoh, gelar dibatalkan oleh universitas yang memberikan. Dia bukan lagi doktor.
Paulus ingin merubah pandangan jemaat Korintus dari jemaat yang melihat hal-hal yang menempel dan membuat mereka berpikir, kamu bukan ini, bukan benda mati, tapi kamu surat pujian kami ini. Surat pujian yang hidup, yang bukan dibawa oleh tangan, tapi yang tertulis dalam hati. Kemanapun pergi, apapun yang kita kerjakan, hati kan kita selalu bawa. Kecuali mungkin bekerja. Makanya bos saudara suka ngomong, atau saudara juga suka ngomong ke karyawan, coba kerja dengan hati. Kenapa? Karena kadang kita atau pegawai kita kerjanya nggak pakai hati. Tapi hati di sini pengertiannya itu melekat, itu tidak bisa lepas dari dalam diri kita. Kemanapun, apapun, dengan siapapun, hati kita selalu dibawa. Nah, surat pujian itu kamu. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami. Yang bisa, kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang bisa dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini yang kadang kita lupa. Bahwa kita ini bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ada orang bilang, wah Rev enak ya kalau kuliah psikologi. Kenapa? Kamu kan jadi bisa baca orang. Wah, om, tante, kok Ci, kalau buat baca orang mah nggak perlu kuliah psikologi. Ya, saudara juga kan sudah sering lakukan, betul? Sehari-hari ya, saudara membaca, memperhatikan dan menilai. Kadang menghakimi orang. Kenapa? Karena saudara sudah baca. Oh, ternyata dia begini, begitu, begini, begitu. Dan dikenal. Jangan saudara pernah pikir saudara tidak dikenal. Saya dulu sempat bicara waktu di satu rumah duka dengan satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang meninggal, jadi banyak tamunya hamba Tuhan juga yang datang. Terus dia ngobrol. Wah Brur, saya pernah lihat atau saya sering lihat Brur. Di mana? Di mall Lipo Mall Karawaci. Karena waktu itu saya masih kerja di UPH. Terus kenapa nggak tegur saya? Saya takut Brur tidak mengenali saya. Gitu. Saya pernah makan di satu restoran. Begitu saya datang terus ada satu meja. Yang begitu lihat mereka lagi makan, begitu lihat saya datang. Terus saudara mikir dong, itu berarti dia tahu kita, tahu saya. Jadi saya mulai mikir juga, oh saya harus berhati-hati. Karena banyak orang di sekitar kita yang melihat dan yang mengenal kita tanpa memberitahu kepada kita. Bagus saya kelihatannya ada di Lipo Mall Karawaci. Kalau misalnya mereka lihat, Brur, saya pernah lihat Brur loh. Di mana? Di Glodok. Kapan? Itu yang hari Jumat. Malam jam 11. Di Mangga Besar malam-malam jam 11. Kalau saudara orang Jakarta udah tahu itu konotasinya apa. Kehidupan malam. Surat pujian. Bukan surat biasa. Kenapa dia bilang surat pujian? Karena saudara pertama sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dengan seizin Tuhan Yesus. Kedepannya visi yang Tuhan sediakan kepada kita adalah rancangan-rancangan Dia. Rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Rancangan Tuhan kita. Artinya apa? Tanpa saudara sadari, saudara itu sudah menjadi surat pujian. Kenapa? Karena yang menulisnya itu loh. Paulus bilang, kamu adalah surat pujian kami. Artinya apa? Jemaat Korintus adalah buah dari pelayanan Paulus. Saudara adalah surat pujian dari almarhum Gembala Pendeta J.E. Awandatu. Pohon dilihat dari buahnya.
Pelayanan JEI Awandatu dilihat dari buahnya, yaitu jemaat-jemaatnya yang selama ini setia di dalam mengikuti firman-firman Tuhan yang Papa berikan kepada saudara. Nah, dari jemaatnya kita bisa kenal pendetanya siapa atau gembalanya siapa. Itu jangan main-main. Dibilang Paulus, kamu surat pujian saya, surat pujian kami. Kamu nih hasil penggembalaan kami. Kamu nih kami yang merintisnya. Ada orang bilang, kalau hamba Tuhannya, gembalanya, sering menjelek-jelekan gereja lain. Sering menjadi hakim. Menghakimi. Itu betul saudara. Jemaatnya juga sedikit banyak seperti gembalanya. Suka menghakimi. Karena jemaat itu buah dari gembalanya. Gembalanya suka doa, suka puasa. Nanti jemaatnya juga begitu. Gembalanya suka membaca firman Tuhan, memberikan firman Tuhan yang selalu baru. Nanti jemaatnya juga selalu mencari firman Tuhan yang senantiasa baru. Seperti rusa yang merindukan air yang selalu baru. Kita adalah surat pujian dari gembala kita atau dari Bapak Pendeta Awandatu. Saya dulu pernah bilang beberapa kali, kenapa ya si Papa khotbah bagus, pencipta lagu, bikin buku, guru sekolah Alkitab. Tapi jemaatnya, mohon maaf, segini-segini aja. Ada pendeta lain yang khotbah tidak sebaik Papa lah, kita sebut gitu ya. Tidak pernah ngajar sekolah Alkitab juga. Tidak pernah menulis lagu, kalau menulis juga biasa aja. Tidak pernah menulis buku. Tapi jemaatnya, kalau setiap Natal setahun sekali, butuh tempat yang besar. Tapi terus di situ Tuhan bicara kepada saya, Ref, jangan lihat dari banyaknya kuantitas. Kamu ingat nggak? Tahu nggak yang namanya Kopassus? Ya, saya baru ingat. Ternyata bagian elit dari tentara di negara manapun selalu lebih sedikit daripada tentara yang dimiliki oleh sebuah negara itu. Di situ saya mengerti, iya betul. Jadi saat saya melihat ada jemaat Cianjur, ya, saya pernah cerita, tapi karena ini sangat memberkati saya nggak pernah bosan ceritanya. Yang saya bilang dia ke gereja saja karena sudah tidak bisa berjalan harus didorong kursi roda. Dan karena tidak bisa naik ke angkot dan tidak punya mobil. Jadi itu kursi roda didorong dari bawah jalan menanjak ke arah gereja di Cianjur. Jemaat itu sudah meninggal sekarang. Tapi ada sekarang satu lagi jemaat yang lain yang walaupun di kursi roda tetap dia rajin datang ibadah. Baru saya ingat kaitannya sama pendetanya, Papa. Karena waktu dia sampai meninggal pun di minggu-minggu terakhir saat dia sudah tidak bisa jalan lagi. Dia di kursi roda pun dan dikasih tahu sudahlah. Koyoyo sudahlah Pak, jangan terlalu capek. Dan dia bilang, kalau saya berhenti berkhotbah, memberitakan kabar baik, saya mau mengerjakan apa lagi? Petrus bilang, saya tidak bisa diam. Saya harus cerita apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Dari situ, Papa sudah menjadi surat pujian dari si penulisnya. Dan saat jemaat melihat hamba Tuhan yang seperti itu, tanpa sadar, jemaatnya juga menjadi sama seperti si gembalanya. Makanya Paulus bilang, saya nggak butuh surat pujian, kamu surat pujian. Jangan lihat apa yang dibawa oleh orang lain. Karena apa yang kamu kerjakan dan siapa kamu itu jauh lebih penting. Itu maksud Paulus.
Jangan hanya mengandalkan surat mati, kamu surat hidup. Bukan ditulis oleh tinta, tapi ditulis oleh kuasa Roh Kudus yang hidup. Yang dapat dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Bukan oleh keluarga saja, bukan oleh suami, istri, anak, papa, bukan oleh teman jemaat, semua orang. Karyawan, orang yang kita baru kenal, itu bisa melihat. Dulu saya kerja di sebagai guru musik di namanya Rumah Musik Hari Rusli. Hari Rusli ini orangnya agak unik, kalau tidak mau disebut aneh, tapi unik. Nah, saudara mungkin tidak tahu Hari Rusli, tapi dia tidak semua orang tahu. Dia doktor musik dari Belanda. Jadi orang-orang yang ada di situ juga orang-orang yang aneh. Maksudnya aneh apa? Di situ ada satu orang yang punya ilmu. Dia bisa keluarkan santet. Karena saya lihat sendiri itu di situ dia kerjakannya di depan banyak orang. Ada orang yang sakit, terus dia pakai ramalan apa gitu, paku tuh keluar dari badannya. Orang ini yang tarik. Orang ini punya ilmu. Singkat cerita, satu kali saya ngobrol berdua sama dia. Terus dia bilang, papanya siapa, kakeknya siapa. Terus, kenapa memang begitu mas? Ya, saya lihat nih, kamu nih ada isinya. Nah, kalau orang yang sudah suka main ilmu perdukunan, itu tahu maksudnya. Kadang anak itu tanpa disadari diisi oleh orang tuanya yang punya ilmu. Ya, jadi anak tidak tahu. Ini kamu ada isinya. Oh ya? Iya, ini coba papa kamu ini gimana? Pernah nggak dia kasih sesuatu apa? Enggak. Atau mungkin kakek kamu. Kakek saya udah meninggal, yang satu lagi, tapi dia nggak pernah bilang dia kasih apa. Tapi ini kamu ada isinya di dalam. Dan dia lihat ke saya terus. Terus saya balik lihat ke dia. Terlalu lebay ya ceritanya. Terus saya lihat, apa yang mas lihat? Dia lihat terus dia bilang, saya lihat ada keselamatan dalam diri kamu. Di situ saya merinding, saudara. Bukan ada selamat, dia bilang keselamatan. Saudara, jadi surat pujian, saudara kita bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang. Enggak perlu orang saudara seiman, siapapun juga. Dan ini yang harus kita jaga. Ini adalah satu penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita itu menjadi surat yang terpuji, surat pujian. Karena apa? Ayat 3 bilang. Karena kamu telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami bukan dengan tinta tapi dari Roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu tapi loh daging yang ada di dalam hati manusia. Yang menulisnya bukan manusia. Roh Allah yang hidup, yang bekerja di dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua. Dan saat Tuhan sudah bekerja, saudara ingat nggak? Saudara tahu nggak? Ada satu teori namanya tabula rasa. Saya tahu 1, 2, 3 orang mungkin sudah dengar tabula rasa itu apa. Itu satu teori psikologi kepribadian yang bilang bahwa saat manusia dilahirkan, manusia itu seperti kertas putih bersih. Dan apa yang mengisi di dalam kertas putih bersih itu adalah pengalaman-pengalaman selama hidupnya. Pendidikan yang dia dapat. Itu manusia yang bilang. Tapi kalau Alkitab yang bilang, dalam Mazmur 51 bilang, Daud sendiri tulis bahwa dalam kandungan ibuku aku dikandung sudah dalam keadaan dosa. Kita bukan kertas putih yang bersih lagi saat kita lahir. Saya sudah sampaikan juga bahwa apabila seorang bayi dilahirkan dan dia tidak pernah dididik, dibiarkan begitu saja selama hidupnya. Dari usia 0 tahun sampai remaja.
bayi itu akan menjadi seorang kriminal. Karena penelitian ini sudah dilakukan dalam jangka waktu 17-20 tahun di Amerika sana. Artinya apa? Saat kita dilahirkan, kita sudah membawa itu dosa dari Adam. Roma 7 bilang, kita menjadi jahat. Kita berdosa bukan karena kita melakukan kejahatan. Tapi karena kita berdosa, makanya kita melakukan kejahatan. Jangan dibalik. Dosa itu sudah ada. Kita bukan lagi kertas. Tapi puji Tuhan di dalam Yesus. Dia bilang di dalam Yesaya 1. Mari kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Artinya apa? Dihapus. Itu semua kotoran kita yang ada di dalam kertas itu dihapus oleh Tuhan. Dan sejak kita menerima dan percaya kepada Tuhan, kita mati. Dan kita dibangkitkan kembali bersama Yesus. Kita menjadi hidup yang baru, manusia yang baru. Baru di situ Roh Kudus mulai bekerja. Dia mulai menulis apa yang dia inginkan atau rencana dia di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dalam satu cerita. Saudara masih ingat bicara mengenai Kisah Rasul 3. Itu di mana bicara mengenai ada orang yang lumpuh sejak lahir dan dia tinggal di pintu Bait Allah. Lalu pas Petrus Yohanes datang, dia minta sedekah dan Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Itu kita tahu. Yang kita belum bahas, apa yang orang itu lakukan setelah dia mendapat mujizat. Setelah dia mendapat mujizat, ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka. Dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Yang orang itu lakukan, dia menaikkan syukur. Dan dia mengikuti orang yang sudah memberikan kesembuhan itu, yaitu Petrus dan Yohanes. Masuk ke dalam bait Allah. Dan dia memuji-muji Tuhan untuk mujizat yang dia baru dapat. Ayat 9. Seluruh rakyat itu, apa saudara? Melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Surat itu harus dibaca, surat itu harus dilihat. Dan orang lumpuh itu saat dia memuji dan masuk ke dalam bait Allah, orang melihat dia berjalan dan memuji Allah. Ayat 10. Dan mereka mengenal dia. Sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dia belum bicara kepada siapapun. Even kepada Petrus dan Yohanes dia tidak ditulis di sini bahwa dia berterima kasih. No. Dia berterima kasihnya kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Dia datang ke bait Allah. Oh, satu pujian yang luar biasa. Kenapa? Karena dari lahir dia lumpuh dan akhirnya bisa berjalan. Selama 40 tahun dia belum pernah tahu yang namanya berdiri. Itu gambaran dari kita manusia. Dari lahir kita sudah dalam dosa dan kita tidak bisa jalan menggapai Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam bait Allah, tidak.
lumpuh. Tapi setelah lumpuh, sembuh, dia berjalan. Dan dia memuji Allah. Dan mereka semua rakyat, seluruh rakyat. Nggak ditulis yang ada di dalam bait Allah, nggak ditulis yang di depan bait Allah. Tapi firman Tuhan bilang, and all the people saw him. Itu termasuk orang yang belum percaya kepada Tuhan juga. Saya percaya itu melihat keajaiban itu. Dan setelah mereka melihat, mereka mengenal, oh dia ternyata yang lumpuh di depan pintu bait Allah. Ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu, dengar saudara, baca, datang mengerumuni mereka. Mengerumuni siapa? Petrus, Yohanes, dan orang yang lumpuh itu, yang namanya pun tidak ditulis di serambi yang disebut serambi Salomo. Tidak perlu baca, saya ceritakan saja supaya lebih mudah. Setelah Petrus, Yohanes melihat begitu banyak orang berkumpul, dia khotbah untuk kedua kali. Pertama Petrus khotbah saat Roh Kudus turun di hari raya Pentakosta, 3.000 orang percaya. Tapi saat orang berkumpul karena mereka melihat yang lumpuh berjalan dan mereka mengenal itu siapa, mereka datang kepada Petrus dan Yohanes. Dan di situ Petrus berkhotbah, yang menerima Tuhan Yesus 5.000 orang, jauh lebih banyak. Karena siapa orang itu berkumpul? Karena ada satu orang lumpuh saja, yang dia sudah rasakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang tidak mungkin pernah terjadi, yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup dia. Oh, saya bisa kembali berjalan. Dan saat dia bisa berjalan, tidak saja memuji nama Tuhan dan masuk ke bait Allah. Tapi di ayat 11, orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Kalau dalam bahasa aslinya, itu mengandung arti dia memegang erat dan tidak mau melepaskan. Tanpa disadari, tanpa dia tahu, dia sudah menjadi surat pujian bagi Kristus. Kenapa? Karena surat pujian yang sesungguhnya harus membawa orang lain melihat kita. Mereka membawa dirinya untuk maju atau mencari firman Tuhan atau dekat kepada Tuhan. Surat pujian bukan untuk saudara, surat pujian bukan untuk saya. Surat pujian yang Paulus bilang untuk penulis di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus juru selamat kita. Dan sebetulnya masih ada lanjut cerita mengenai orang lumpuh itu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Nanti saya akan sampaikan di Cianjur. Tapi pada pagi hari ini, tahukah saudara? We never know when we will become the letter of commendation atau surat pujian itu. Tapi yang saya tahu, yang saya belajar, saat orang lumpuh itu, dia tidak tinggalkan orang atau tidak tinggalkan Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Dia tetap mengikuti. Orang lihat, orang kenal, orang takjub, dan membawa orang datang kepada Kristus. Banyak jiwa diselamatkan. Ayo saudara, jangan lengah. Kemanapun saudara pergi, dengan siapapun saudara berada, apapun yang saudara ucapkan, ingat, saudara ini surat pujian. Kenapa? Karena Tuhan yang terbaik sudah mengerjakan
hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Iring dia terus, jangan tinggalkan. Dan kita bisa lihat kehidupan kita boleh jadi berkat dan bawa banyak orang terima Yesus sebagai juru selamat. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini sebagai satu pernyataan bahwa kita selalu ingin mengiring Yesus. Karena siapalah kita tanpa Yesus? Hanya bejana yang kosong, tapi biar dia mengisi hidup kita dengan hal yang indah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam bejana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami siapa kami. Bahwa kami adalah surat pujian. Bukan pujian karena apa yang kami lakukan, tapi pujian karena apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, buatlah kami selalu sadar bahwa kami adalah surat yang hidup itu. Kami pergi kemanapun, kami adalah surat pujian. Kami membawa pekerjaan-Mu, kami membawa perbuatan-perbuatan-Mu, dan yang terpenting kami membawa nama-Mu Tuhan yang sudah menulis di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, biarlah senantiasa sampai akhir kami boleh menjadi surat pujian Engkau Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, selalu hal-hal yang terpuji, yang manis didengar, terutama untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, pimpin kami selalu, sucikan, kuduskan kami selalu, jadikan kami surat-surat pujian. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah dari apa yang kami lakukan, orang boleh diberkati. Dan terutama orang boleh mencari Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya tema Januari ini, tema yang Engkau berikan kepada kami untuk sepanjang tahun, mengingatkan bahwa kami ini surat pujian. Jauhkan dari kami perbuatan yang tercela. Jauhkan dari kami perbuatan yang menyinggung nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang ada di IMS ini. Kami percaya berkat-Mu yang sudah ada bersama dengan kami akan senantiasa berada dengan kami dan juga terus berada dengan kami pada tahun ini Tuhan. Berkat-Mu bukan hanya berkat materi tapi berkat rohani. Kami senantiasa rindu pena-Mu selalu menulis di dalam lembar surat kehidupan kami. Jangan pernah berhenti menulis itu Tuhan. Biar kami mau serahkan surat kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya
Semua hal yang baik itu datang daripadamu. Engkau yang bekerja, Engkau yang menulis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu. Dan kami serahkan hidup kami sebagai surat pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita bersama-sama mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Saya persilakan. Untuk pengumuman seminggu ke depan, tanggal 17 Januari ada live streaming Selasa, ibadah Biston PDMS, jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Biston ini. Untuk meeting ID dan passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite PDMS, tanggal 22 Januari 2023, hari Minggu, diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Dan akan ada ibadah juga live streaming melalui Zoom. Untuk meeting ID dan passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9, hari Jumat jam 7 malam. Untuk meeting ID dan passcode, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari. Dan untuk minggu depan, ibadah remaja dan dewasa muda PDMS ditiadakan dan dimulai kembali tanggal 28 Januari. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol ibadah PDMS dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Dan kami juga mengapresiasi untuk Bapak Ibu setelah ibadah selesai tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Dan untuk persembahan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Nanti kita akan bersama-sama juga mendoakan anak-anak sekolah minggu yang akan dipimpin oleh Pak Hendrik Kau. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali katakan, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian. Saya persilakan Pak Hendrik untuk maju ke depan. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan hormat, para diaken boleh maju ke depan. Tuh, tumpangkan tangan buat putra-putri kita, anak-anak kita. Haleluya. Dan jemaat bisa mengangkat tangan ke depan. Haleluya.
di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami kembalikan pujian, hormat, ucapan syukur kami kepadamu. Karena lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, baik melalui puji-pujian penyembahan kami, maupun lewat pemberitaan firman-Mu yang begitu indah, memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Menjadi pengingat bagi kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami dikontrol oleh keluarga, dikontrol oleh lingkungan, dikontrol oleh dunia. Bahwa kami adalah surat-surat yang terbaca, yaitu firman Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah penuh kuasa ini. Berkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk memberitakan firman-Mu, menasehati kami, mengingatkan kami, dan biar hidup kami selalu menempel dengan Tuhan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, ketakutan yang akan mengancam hidup kami, karena kami melekat dengan Engkau. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Revi Avondatu, yang Engkau sudah pakai melayani kami. Doa kami, Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-Mu dalam pelayanan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Semakin dalam, semakin luas wawasan, pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat hidupnya banyak jemaat yang mendengar dan menerima firman-Mu terberkati oleh Tuhan. Terutama keselamatan bagi jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua jemaat kami percaya, semua kelemahan tubuh, semua penyakit, semua persoalan pergumulan hidup dijawab oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami berdiri anak-anak kami, putra-putri kami. Kami sebagai orang tua terbatas untuk mengontrol mereka. Tetapi Engkau Tuhan, 1 kali 24 jam, Engkau tak pernah terlelap. Engkau tak pernah tertidur Tuhan. Selalu melihat anak-anak kami. Melebihi dari kemampuan kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Dalam pendidikan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Dalam pergaulan sehari-hari, Tuhan Engkau menuntun membimbing mereka. Jauhkan dari niat-niat orang jahat. Jauhkan dari malapetaka bahaya. Jauhkan dari virus penyakit apapun dalam hidup anak-anak kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biar anak-anak ini bertumbuh kuat. Hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyatakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta ikatan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.